Tuhan mewarnai acara gerak jalan di Boyolali, Jawa Tengah. Ribuan peserta saling berebut kupon undian berhadiah hingga beberapa di antara mereka terinjak-injak. Aksi rebutan kupon undian berhadiah ini terjadi saat digelar acara Jalan Sehat di Boyolali, Jawa Tengah. Para peserta terlibat saling dorong demi mendapatkan kupon yang jumlahnya tak sebanding dengan jumlah peserta. Ribuan peserta yang hadir membuat panitia yang jumlahnya hanya belasan orang kewalahan, sehingga tidak mampu mengendalikan situasi. Bahkan sejumlah peserta terinjak-injak oleh peserta lainnya. Peserta menyesalkan panitia yang tidak melakukan antisipasi akan membludaknya warga. Nggak profesional ini. Lah kenapa, Pak? Ini kan harusnya per orangnya nggak gini, Pak. Ini yang buat mainnya. Nggak profesional. Dapat kupon nggak, Pak? Nggak. Menanggapi kericuan yang terjadi, Bupati Boyolali Said Hidayat mengatakan akan melakukan evaluasi. Tadi sudah kita minta segera lakukan evaluasi agar ke depan ketika kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sama seperti hari ini dapat jauh lebih siap untuk mempersiapkan kegiatan yang akan diselenggarakan. Acara Jalan Sehat yang diadakan pemerintah Kabupaten Boyolali digelar dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Peserta diikuti lebih dari 10.000 orang. Undian berhadiah yang disediakan panitia berupa sepeda motor dan barang elektronik. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya memang ya, kalau mengenai undian berhadiah ini pasti akan banyak peminatnya. Semua diserbu gitu loh. Sebab itu harus diperhatikan alurnya agar tidak terjadi lagi kericuan seperti ini. Ustaz, ini kalau kita lihat yang namanya kupon berhadiah ini peminatnya banyak sekali. Walaupun sebenarnya hadiahnya mungkin ya biasa-biasa aja. Tapi ya pengen aja berebutan gitu Ustaz. Kita tuh gotong royong banget kalau soal beginian gitu. Nah, sebenarnya apakah kupon undian ini seperti ini diperbolehkan Ustaz? Karena biasanya akan timbul rasa berharap yang berlebihan, semoga dapat. Berdoa pada Allah itu buat dapat undian, bukan karena apa-apa gitu. Saya pengen dapat undian aja gitu Ustaz. Tapi gimana Ustaz? Ya, dari sisi kalau undian itu tidak mengandung judi, baik-baik saja. Tidak ada masalah gitu ya. Umpamanya saya di supermarket tertentu, saya beli produk tertentu, bersamaan dengan saya beli itu lalu saya dikasih kupon. Besok saya beli lagi, dikasih lagi, dan seterusnya. Saya kumpulkan sampai ada 10 kupon. Saya masukkan dalam kotak undian, pas diundi saya menang. Kan nggak ada apa-apanya di situ, yang saya belanja harganya juga normal. Menjadi judi kalau umpamanya orang harus bayar untuk memperoleh kartu kupon itu. Nah, itu kan bayarannya itu sebetulnya dia bayar apa? Kan nggak jelas. Hanya selembar kupon bayar sekian dengan harapan mendapat hadiah itu. Nah, itu nggak boleh karena bisa saja nilai kuponnya itu jauh lebih rendah daripada uang yang dia bayarkan untuk mengharapkan dapat hadiah itu tadi. Gitu. Itu tentu saja tidak bisa dibenarkan yang begitu. Tapi kalau kupon berhadiah yang umum seperti tadi belanja lalu karena ada promo dan pihak perusahaan ingin membagi-bagi hadiah sedangkan yang tersedia hanya 2 mobil sementara pembeli ada ratusan ribuan orang lalu diundi dan saya menang umpamanya ikut undian itu enggak apa-apa, saya dapat yang semacam itu, uang yang saya belanjakan bukan haram, bukan judi gitu saya kira ya. Jadi aman Ustaz ya. Lalu bagaimana kasusnya kalau kita berbelanja dapat cashback atau voucher potongan harga? Yang juga beberapa teman saya yang bilang yang ya mungkin Ustadz belum setinggi Ustadz Arifin lah ilmunya gitu. Ada yang bilang haram juga nih Ustadz. Ini gimana nih dapat cashback atau voucher potongan harga segala macam nih harus ditelaah dulu nih uangnya dari mana. Ya gimana? Nanti gimana Ustadz? Ya memang kalau kita perlu kalau mau tahu betul memang harus diperiksa juga ya gimana niat si orang yang membagi voucher itu. Kalau harga udah dinaikkan duluan, lalu kemudian ada cashback, itu kan sebetulnya sama saja. Hampir ada semacam penipuan juga gitu. Tapi tadi yang kasus yang saya ceritakan, kalau itu normal-normal saja, harganya biasa-biasa saja, dan saya juga belinya tidak ada nafsu untuk mendapatkan hadiah, kebetulan saja lagi dibagikan kupon, saya dapat, saya isi dan saya ikut dan menang, itu nggak ada apa-apa. Kalah menang nggak penting buat saya, umpamanya itu bagi kita sebagai pembeli, itu nggak ada masalah sama sekali, termasuk voucher. Nah, tapi kalau dari awal ketika kita menjual voucher, membagi-bagi voucher itu, sudah kita naikkan duluan, dengan harapan selisihnya itu yang kita belikan barang untuk hadiah, lalu orang berlomba-lomba, itu yang keliru gitu. Karena pasti nanti uang yang kita peroleh itu
lebih banyak daripada harga barang yang kita bagikan untuk hadiah itu. Lalu kita makan dari uang selisih itu, makan apa kita? Ya kan makan uang orang. Orang sebetulnya beli barang untuk dirinya, tapi sekarang orang setor uang kepada kita padahal kita nggak menjual apa-apa. Nah itu saya kira letak haramnya di situ. Memang perlu kita perhatikan betul apakah orang itu sudah menaikkan harga terlebih dahulu sebelum ada cashback atau memang harga normalnya segitu. Itu perlu kita teliti saya kira ya untuk menentukan haram tidaknya Kak Aslan. Oke, jadi intinya ditelaah dulu gitu. Seharusnya nih uangnya dari mana, apakah ada naikkan harga dulu segala macam. Tapi ya intinya kalau misalnya ada pembagian kupon ya tolong dilokalisir yang benar gitu, saya jangan sampai seperti tadi. Jadi ya terinjak-injak dan bisa terluka juga nantinya. Baik, alhamdulillah terima kasih Ustaz Arifin atas waktu dan tausiah yang luar biasa yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aslan. Terima kasih Ustaz.